Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di dunia maya ini akan menampilkan tentang finansial keuangan ya. Perencanaan Ini keuangan. ada perencanaan keuangan. Saya sebagai host Siti Afianur Fajriah, selanjutnya ada Bu Cici Juarsi sebagai moderator dan Luciana yang akan membawakan perencanaan keuangan. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan pengaturan acaranya kepada Ibu Cici Juarsi untuk memandu jalannya presentasi dari Bu Lucy dari Bu Cici Juarsi. Kepada Bu Ira, silakan untuk mengatur. Mengadakan presentasi tentang perencanaan finansial. Maaf. Tentang cerdas finansial dalam kehidupan keluarga yang akan dipresentasikan oleh Ibu Cici Juarsi. Dan sebelumnya mungkin akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumbernya secara singkat ya, biar kita bisa mengenal beliau. Bu Cici Juarsi itu berasal dari SMA Negeri 1 Sumberjaya Cirebon. Beliau lahir di Majalengka tanggal 8 Februari tahun 1995. Beliau merupakan lulusan S1 Pendidikan Kimia, FMIPA UPI, dan guru SM3T Kepulauan Anambas dan PTG Prajabatan SM3T UPI. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Cici Juarsi. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Cici untuk mempresentasikan materi yang akan beliau. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Ira Irawati yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi, kenapa perencanaan keuangan ini sangat penting? Karena, maaf kembali lagi ke sini dulu. Jadi, finansial itu pengelolaannya memang tidak diajarkan di bangku sekolah, sehingga sebetulnya cara pendidikan seseorang itu tidak bisa menggambarkan seseorang itu cerdas tidak finansialnya. Ini ada beberapa contoh bukti dari kecerdasan finansial, bukan maksud saya menilai bahwa ini pendidikannya rendah, namun dalam artian sukses secara dunia bisa menyekolahkan anak, bisa naik haji, itu tidak hanya bisa dicapai oleh manusia yang memang pendidikannya tinggi ya. Jadi cerdas finansial itu tidak bergantung pada taraf pendidikan seseorang.
Nah, tujuan perencanaan keuangan ini terutama dalam keluarga penting karena dalam keluarga itu kan pasti memiliki cita-cita ya, sebuah cita-cita keluarga atau visi misi dari rumah tangga itu sendiri. Kenapa ini penting? Karena jika sudah berumah tangga maka kita sudah menyatukan dua pemikiran dalam satu tujuan. Makanya perlu adanya pengelolaan. Cita-cita keluarganya itu misalnya apa saja, ada banyak, itu tergantung dari cita-cita keluarga masing-masing. Ini saya gambarkan secara umum. Misalnya saat berkeluarga sudah memiliki rencana ingin menjalani program keluarga berencana, misal anaknya ingin memiliki 2, kemudian keinginan pertama pasti setelah menikah misalnya ingin memiliki rumah ya. Setelah itu ada keinginan-keinginan lain, misalnya untuk biaya pendidikan anak-anak kelak jika sudah memiliki anak 1, 2 dan seterusnya. Muncul juga pasti ada keinginan untuk memiliki kebutuhan-kebutuhan tersier dibanding kebutuhan primer, misalnya memiliki kendaraan, ada keinginan untuk melengkapi rukun Islam, misalnya ingin naik haji atau umroh, dan sampingannya atau investasinya misal memiliki usaha. Nah, cita-cita di sini harus dituliskan terlebih dahulu sebelum melakukan perencanaan keuangan ya. Selanjutnya, ini merupakan langkah untuk membuat perencanaan keuangan atau financial planner, dan ini sebetulnya bisa dilaksanakan tidak hanya dalam keluarga, bisa juga misalnya masih usia mahasiswa ya ataupun sekolah masih SMA, itu bisa diajarkan ke anak sejak dini. Pertama itu harus menganalisis dulu kondisi keuangan. Yang kedua, membuat rencana keuangan. Yang ketiga, implementasi. Dan terakhir, monitoring. Kemudian, dalam menganalisis kondisi keuangan, ini adalah hal utama yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena ini merupakan pijakan awal untuk menilai kondisi real keuangan dalam keluarga. Ya. Nah, kondisi keuangan di dalam keluarga itu ada 3 jenis, misalnya termasuk ke dalam mapan, cukup, atau kurang. Nah, mapan, cukup, atau kurang itu kita yang bisa menganalisisnya sendiri ya. Mapan itu jika pendapatan itu melebihi pengeluaran, sehingga ada sisa yang bisa kita masukkan ke dalam aset produktif atau bisa juga ditabung terlebih dahulu ya. Aset produktif misalnya kita bisa join dengan usaha yang lain, misalnya memberikan dana, nanti fee-nya bisa bagi 2, kerjasama ya. Kemudian cukup itu jika pendapatannya sama dengan pengeluaran, maka untuk mencapai cita-cita itu artinya ada 2 langkah yang bisa dilakukan jika kondisinya cukup. Bisa dilakukan pengurangan pengeluaran, misalnya dihemat dari segi hal tertentu, dan bisa juga menambah penghasilan yang lain, tidak hanya dari penghasilan utama. Apabila kurang, nah ini juga harus dipertimbangkan kira-kira cita-cita keluarga mana yang paling urgent yang harus kita capai jika kondisi keuangannya masih kurang. Dan ini bisa diminimalisir dengan cara pasti ya harus menambah dulu penghasilannya, misal dari jendela yang mana, tidak hanya yang utama saja. Misal sudah punya gaji, bisa kita cari tambahan penghasilan yang lainnya di bagian pemasaran atau dan yang lainnya masih banyak peluangnya. Bisa juga melakukan pinjaman, tapi ini pun harus dipikirkan kembali karena pinjaman itu kan nanti harus ada tindak lanjutnya ya, untuk pembayarannya seperti apa. Jadi ini benar-benar pijakan awal dalam melakukan perencanaan keuangan. Selanjutnya, setelah dianalisis kira-kira kita masuk kategori mana, mapan, cukup, atau kurang kondisi keluarganya, maka kita lakukan rencana keuangan. Lakukan perencanaan keuangan ya, membuat. Kenapa harus dilakukan rencana keuangan tadi?
supaya cita-cita keluarga kita itu akan tercapai, tapi tidak hanya secara angan-angan, karena ini berlandaskan dari kondisi keuangan real tadi yang sudah dianalisis di awal. Untuk membuat perencanaan keuangan ini ada beberapa pertanyaan mendasar yang bisa dijadikan landasan. Pertama, misalnya kita pikirkan terlebih dahulu apa saja yang merupakan tanggungan kita. Misalnya sudah berkeluarga, punya anak satu, berarti tanggungan hidupnya 3 orang. Kebutuhan primernya untuk makan, untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, dan keseharian itu dipikirkan. Kemudian berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menopang kehidupan sebulan tadi ya. Jadi untuk hidup sebulan itu misal kebutuhan primernya kira-kira habis berapa, itu direncanakan. Lalu apakah kita ingin memiliki sesuatu di masa yang akan datang? Misalnya jika masuk dalam kondisi mapan atau cukup yang tadi ya, itu kita bisa merencanakan kira-kira cita-cita mana yang mungkin untuk kita capai. Misalnya ingin memiliki kendaraan untuk mempercepat atau melancarkan pekerjaan utama bagi seorang ayah atau bagi seorang ibu juga. Jadi banyak hal bisa dituliskan secara real kira-kira apa sesuatu yang dimiliki di masa yang akan datang itu. Kemudian apakah kita ingin menikmati fasilitas rekreasi di bulan depan, rekreasinya itu macamnya apa, kira-kira dananya berapa, itu pun harus direncanakan. Kemudian, nah ini secara garis besar saja ya saya menjelaskan rencana keuangannya. Ini hanya sharing karena saya pun masih dalam praktek ya. Bukan berarti saya memberikan materi ini sudah ahli, tapi ini sama-sama sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Misalnya, rencana keuangan terdekat nih dalam jangka waktu setahun untuk tanggungan hidup dulu ya, itu yang paling utama. Kebutuhan pokok untuk seluruh anggota keluarga, itu bisa dijabarkan. Kemudian, misalnya 1 tahun lagi anak pertama akan melanjutkan pendidikan masuk usia SMA, misalnya kan 3 tahun ya Bapak Ibu. Nah berarti kita harus merencanakan kira-kira dengan keuangan kita yang dimiliki segini itu cukupnya sesuai dengan nanti anak akan masuk ke sekolah yang tarafnya seperti apa, misal. Oke, karena waktunya 5 menit lagi, saya percepat ya. Jadi biaya, lalu rumah misalnya ingin memiliki kendaraan atau ibadah. Lalu setelah merencanakan, nggak ada lagi hal yang mesti kita pikirkan, cukup satu yaitu just do it. Jadi cukup laksanakan apa yang sudah direncanakan dan patokannya harus konsisten sesuai dengan koridor yang telah ditentukan. Setelah itu lakukan monitoring. Setiap perencanaan keuangan itu sebetulnya tidak bersifat stagnan ya, tapi selalu berubah sesuai situasi dan kondisi. Misalnya saja ada kebutuhan mendadak, tiba-tiba setelah punya anak pertama ada anak kedua, dan selanjutnya atau ada naiknya BBM. Nah di sini penting untuk ibu-ibu harus mengumpulkan struk ya untuk bahan monitoring harga. Baik, sepertinya materinya saya cukupkan sampai di sini ya Bu, karena waktunya sekitar 5 menit lagi, terkendala di awal. Silakan, boleh kita buka sesi tanya jawab jika ada. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi Pak Foksi, kaitannya dengan uang pengembalian. Baik, saya kembalikan kepada Bu Ira. Halo, kepada Bu Ira atau Bu Siti, apakah terdengar? Ada Bu. Di sini Bu Iranya gimana ya? Bentar.
Dicek dulu. Ya. Kalau misalnya Ya, siap. Oke, mungkin untuk presentasi dari Bu Cici yang diwakili oleh Ibu Luciana. Di sini ada pertanyaan, silahkan di tipping, boleh di tipping. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Pilin. Financial planning berarti bisa dikaitkan dengan asuransi atau tidak? Terus ada lagi, apakah Ibu Lucy yang mewakili Ibu Cici bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Pilin? Oke, Financial dari Ibu planning Pilin berarti ya. bisa dikaitkan dengan asuransi. Ya, oke. Ya. Saya sebetulnya bukan ahli dalam bidang ekonomi ya, Bapak Ibu semua. Saya di sini hanya sharing materi yang menurut saya sangat bermanfaat untuk dibagi dengan yang lain. Saya coba untuk menjawab. Financial planning itu perencanaan keuangan, ya. Asuransi berarti kan kita sudah memikirkan hal-hal yang jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita ada backupnya di asuransi ya. Sebetulnya ini bisa dikaitkan dengan asuransi. Jadi asuransi itu bisa masuk ke ranah tabungan. Jadi tabungan kita bisa dimasukkan ke asuransi sehingga jika terjadi hal-hal di luar perencanaan, misalnya terjadi kecelakaan atau terjadi bencana apa yang membutuhkan dana besar, itu pasti kita harus punya dana cadangan ya. Dana cadangan itu bisa dalam bentuk tabungan, bisa juga asuransi. Jadi memang berkaitan. Mungkin ada yang menambahkan dari yang lain? Apakah udah bisa diterima masukan dari Bu Lucy, Bu Pilin? Mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan atau Ini ada melengkapi? satu lagi ya. Ya. Terus ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Pak Hairul Ibad. Bagaimana kiat-kiat membuat financial planning yang baik? Oke, kiat-kiatnya ya. Baik, saya coba akan lanjutkan menjawab pertanyaan dari Pak Hairul Ibad ya. Mohon bimbingannya dari Bapak Ibu semua jika ada kekeliruan, karena di sini kita sharing ya. Baik, kiat-kiat untuk membuat perencanaan keuangan. Ya, salah satunya adalah tadi saat melakukan analisis kondisi keuangan di awal, itu benar-benar real berdasarkan kondisi keuangan yang ada. Kemudian perencanaan keuangannya juga didasarkan pada hasil kondisi real yang sudah dianalisis di awal. Dan yang paling penting di sini implementasinya. Ya, terkadang pasti banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Maka dari itu kita buat perencanaan yang memang masuk akal dan tidak terlalu jauh dari jangkauan. Kemudian untuk lebih memaksimalkan perencanaan kita, itu bisa juga kita buat real perencanaannya seperti ini. Sebentar Bapak Ibu, saya sudah buat contohnya. Di sini ada contoh perencanaan keuangan keluarga. Jadi pertama kita harus tulis dulu yang masuk ke dalam sumber pendapatan atau pemasukan. Misalnya dari Bapak dan Ibu yang dua-duanya sebagai pegawai, per bulannya berapa jumlah yang masuk. Kemudian pengeluarannya di sini pun harus betul-betul dibuat ada perencanaan untuk cadangan juga ya di sini kiatnya, supaya
jika ada yang di luar rencana, ini ada dana backup-nya. Di sini pertama ada zakat infak sedekah dulu ya. Kemudian untuk pihak ketiga ada misalnya kita punya cicilan untuk rumah, sepeda motor atau mobil dan yang lainnya, itu untuk hal utama. Kemudian misalnya masih ingin memberikan untuk orang tua juga, misalnya per bulannya berapa, belanja bulanan untuk berapa jumlah tanggungan dalam keluarga. Dan di sini yang saya tekankan, usahakan selalu ada tabungan wajib. Dan ada juga untuk ibadahnya. Jadi perencanaan keuangannya tidak hanya sebatas untuk kebutuhan yang ada di dunia, tapi juga untuk kelak di akhirat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini harus ada pengeluaran penting yang tak terlihat juga yang direncanakan. Misalnya untuk edukasi, untuk hiburan, itu kan tetap perlu direncanakan. Jadi jangan hanya merencanakan kebutuhan pokoknya saja, tapi juga untuk yang lain. Supaya berkah kan harus ada infak, sedekah, zakatnya, kemudian Sudah beres, Bu. pihak ketiga dan yang lainnya. Baik, saya kembalikan kepada Bu Ira. Apakah ada tambahan dari yang lain? Apakah ada yang mau menambahkan dari yang lain? Saya kembalikan lagi kepada moderator ya. Halo Bu Ira. Lucy, ya, lanjutkan aja ke materi berikutnya. Materinya sudah saya anggap selesai Bu, tadi dipercepat di awal. Karena ini udah masuk sesi tanya jawab jadi. Oke. Jadi, udah semua ya Bu Lucy? Pertanyaannya tadi udah 2 ya Bu, dari Pak Ibad sama Bu Filin. Iya, sudah dijawab keduanya. Barangkali ada tambahan. Oke, terima kasih. Mungkin presentasi yang Ibu Cici tampilkan dengan diwakilkan oleh Ibu Lucy sampai di sini, dan tidak ada pertanyaan lagi. Itu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lucy yang telah berkenan untuk mewakili Bu Cici. Dan selanjutnya saya akhiri mungkin sampai di sini untuk presentasinya, dan saya kembalikan lagi kepada Bu Lucy selaku host yang untuk menutup presentasi atau video konferensi hari ini. Saya persilahkan kembali kepada Bu Lucy. Terima kasih. Baik. Saya kembalikan kepada hostnya ya. Bu Siti, apakah Bu Siti aktif? Ya.
Alhamdulillah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita telah menyelesaikan presentasi dari Ibu Cici mengenai planning, financial planning ya Bu. Ya. Ya. Tadi pemaparannya ada beberapa pertanyaan dari Bu Filin, terus dari Pak siapa tuh, Pak Ibad ya Bu. Semoga dengan adanya presentasi dari Bu Cici ini bisa memberi satu wawasan lebih mengenai bagaimana sih kita ke depannya untuk financial planning seperti ini ya. Cukup sekian pemaparan dari kami. Saya kembalikan lagi, kita bisa tutup presentasi kali ini. Ya. Ya, sudah. Ya, tidak apa-apa ya Bu. Yang penting kita sudah melaksanakan satu presentasi berarti. Ya. Oke. Jadwalnya mau apa lagi? Boleh ditutup berarti Bu? Ya, ditutup dulu. Ya, nah sekarang kita diskusi selanjutnya. Kita mau bagaimana? Oh iya.